Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di kaki Gunung Cakrabuana terdapat sebuah kampung bernama Tumaritis. Kampung yang damai, dingin, dan sering diselimuti kabut tipis setiap sore. Namun, beberapa minggu terakhir, warga resah karena satu hal. Ada suara tangisan bayi dari dalam hutan lebat. Terjadinya setiap tengah malam. Tak ada warga yang berani memeriksa. Semua percaya itu bukan tangis manusia, tapi panggeret, yaitu makhluk hutan yang menyerupai suara bayi untuk memancing korban. Semar pun memanggil ketiga anaknya. Anak King, suara itu harus diselidiki. Warga sudah ketakutan. Tapi hati-hati, hutan itu bukan tempat sembarang makhluk. Kalau ada bayi beneran gimana? Masa kita tinggalin? Nah, ari bayina nangis tengah wengi. Kolotna mana? Atawa kolotnya setan. Cepot menatap Dawala dengan muka terheran-heran. Tepat tengah malam, punakawan berangkat. Kabut malam tebal, udara lembab, dan suara serangga menghilang. Tanda ada sesuatu yang tidak wajar. Gareng berjalan paling depan, membawa obor. Aneh, biasanya hutan masih ada suara jangkrik. Iya mah sepi pisan, Dal, kalau ada apa-apa, kamu yang duluan ya. Kenapa aku? Soalnya kalau setan lihat muka kamu, dia pikir kamu keluarga. Jadi aman, Dal. Hehehe. Dawala manyun sambil memeluk dirinya ketakutan. Tepat tengah malam, lewat sedikit suara itu datang. Suara bayi menangis, namun terdengar seperti datar, tidak bernyawa, dan menggemakan seluruh hutan. Aduh, Pot, itu bayi kok suaranya kayak bambu diremas. Cepot menegang, meski berani, kali ini suaranya berat dan menggema. Coba kita dekati perlahan. Mereka berjalan ke arah suara, semakin dekat semakin jelas. Namun anehnya, lokasi suara selalu berubah. Kadang terdengar dari depan, lalu pindah ke belakang, lalu dari atas pohon. Di sebuah semak-semak, mereka melihat di bawah pohon besar ada sesuatu putih menggumpal. Obor gareng digoyangkan, dan tampaklah seorang bayi tertelungkup, tubuhnya pucat, kepalanya botak, dan ia menangis tanpa henti. Cepot langsung refleks melangkah maju. Kasihan bayi. Saat ia hendak membalik tubuh bayi itu, Semar tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang. Cepot, ulah disentuh. Bayi itu perlahan mengangkat kepalanya. Lalu terlihat, bayi itu tidak punya wajah, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Astaga, bayi naon gitu. Bayi itu tiba-tiba berdiri, kakinya memanjang seperti akar, tubuhnya membesar cepat, dan dari bagian wajahnya yang kosong muncul celah hitam, seolah hendak membuka mulut raksasa. Suara tangis itu berubah menjadi jeritan yang melengking. Makhluk itu mengejar Cepot, Dawala, dan Gareng dengan gerakan tidak manusiawi,
sementara Semar ditinggalkan di belakang. Makhluk itu melompat, mengeluarkan suara bayi yang terdistorsi. Mereka pun lari pontang-panting. Dal, lari Dal. Ini bayi, bukan bayi. Bohong-bohong, bayi mah lucu, ini mah bahaya. Gareng mencoba menahan makhluk itu dengan obor. Tapi makhluk itu hanya memuntahkan kabut gelap yang membuat obor itu mati. Semar yang tertinggal di belakang pun muncul, menatap makhluk itu. Tangannya menekan tanah, menyalurkan cahaya kuning. Itu bukan bayi, bukan pula setan biasa. Itu Saur Sepi, roh tersesat yang tercipta dari kesedihan manusia. Makhluk itu meraung. Ada yang memanggilnya, ada yang membuatnya muncul. Kabut di belakang pohon membuka, menampilkan bayangan seorang perempuan berkerudung hitam, menangis sambil menutup wajah. Itu siapa, Bapak? Itulah sumbernya. Perempuan itu berbicara dengan suara ganda. Anakku hilang. Aku ingin dia kembali. Aku ingin dia kembali. Semar pun mendekat. Perempuan, siapa anakmu? Aku kehilangan anakku bertahun-tahun lalu di sungai. Aku memanggilnya setiap malam. Hingga doaku berubah menjadi keputusasaan. Dari putus asa itulah lahir makhluk ini. Cepot dan Dawala saling tatap, ngeri sekaligus iba. Makhluk itu bukan anakmu. Itu wujud dari kesedihanmu. Semar mengangkat tangannya dan mengeluarkan cahayanya kembali. Biarkan anakmu pergi dan biarkan dirimu tenang. Dilepaskannya lah cahaya kuning ke arah makhluk itu. Perempuan itu menjerit sambil jatuh berlutut. Makhluk itu berhenti, lalu perlahan tubuhnya pecah menjadi asap putih yang berputar dan hilang bagaikan tiupan angin. Perempuan itu memudar perlahan seperti arwah yang dilepaskan. Hutan kembali hening. Dawala masih gemetaran. Bot, kalau suatu hari aku punya anak, jangan sampai hilang ya. Kalau anak kamu hilang, itu salah kamu. Mukamu aja seram. Makanya dia takut melihat kamu. Hehehe. Dawala mengejar Cepot sambil marah-marah, membuat Semar tertawa kecil. Sudah, anak Kei, hutan menyimpan duka manusia. Jangan biarkan kesedihan berubah menjadi makhluk baru. Dan ingat, ada suara yang tidak boleh diikuti di tengah malam. Begitulah misteri tangis bayi hutan Cijambe. Bukan panggeret, bukan setan, melainkan duka yang menjadi wujud di Tumaritis. Tidak semua suara pantas dijawab.